Bu Maya. Selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam Bu Preta. Nggih, Bu Maya, saya lihat-lihat loh Bu Maya. Tadi selama di sekolah tadi Bu Maya kok terlihat kurang bersemangat. Yang biasanya ceria kok agak murung gitu Bu Maya. Tidak terlihat ceria seperti biasanya. Kalau malam ini Bu Maya, kita ngobrol-ngobrol, kira-kira Bu Maya apa ada waktu? Iya Bu, saat ada waktu saya bersedia. Kelihatan nggih Bu kalau saya tadi sedikit kurang bersemangat ngoten. Iya, kelihatan Bu Maya. Nggih. Niki langsung saja nggih Bu. Saya tadi itu saya amati dari anak-anak itu loh. Mulai dari masuk itu kok kelihatannya banyak yang terlambat. Terus anak-anak itu kayaknya tidak mengikuti kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kan beberapa hari ini kan sudah mulai namanya pra MPLS tuh Bu, sampai hari ini itu ada yang masuknya itu lebih dari jam 7. Di kesepakatan kelas itu sudah ada Bu, sudah dibuat, harusnya sudah tertara rapi, mengucapkan Pancasila, berdoa itu di depan ruangan. Akan tetapi anak-anak itu tidak genap. Ada beberapa anak, 2 sampai 3 anak itu belum hadir, sehingga kurangnya disiplin sebenarnya sudah ada di kesepakatan kelas. Mungkin dari MPLS dikira hanya mengenal lingkungan sekolah, akan tetapi kan tidak memahami kesepakatan kelas yang telah dibuat, sehingga membuat hari ini saya itu murung seperti itu. Iya Bu Maya, iya. Jadi saat ini Bu Maya sedang bingung seperti itu ya, menghadapi permasalahan kedisiplinan karena ada siswa yang tidak mengikuti kesepakatan kelas dan tidak disiplin ya. Begitu, apa benar begitu ya Bu Maya? Iya Bu Presta, benar sekali. Kemarin sebelum kita melakukan MPLS kan sudah ada namanya itu pra MPLS dan ada kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi ada kegiatan yang harus tepat waktu. Jadi yang awalnya tepat waktu mari kurang efektif ngoten. Oh gitu, oke. Oke Bu Maya, kalau begitu jika malam ini kita ngobrol bareng Bu Maya, kira-kira dalam obrolan kita malam ini nanti Bu Maya ingin mendapatkan apa Bu? Yang dibutuhkan Bu Maya tentunya ya. Apa kira-kira? Oke. Dari percakapan malam ini, seingat saya itu kemarin kita tuh sudah membuat kesepakatan kelas nih Bu dengan anak-anak. Artinya itu dilakukan disiplin dan terlibat aktif dalam kegiatan MPLS. Mungkin dari percakapan malam ini saya itu menginginkan pencerahan dari Bu Presta agar malam ini bisa terpecahkan masalah saya. Apakah mungkin kegiatan anak ini terlalu banyak sehingga pulangnya larut sore sehingga anak-anak ini merasa kecapean, membuat keesok harinya itu bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Oh begitu, iya iya. Jadi Bu Maya ingin permasalahan kedisiplinan Bu Maya segera mendapatkan solusi ya Bu Maya ya, agar anak-anak didik Bu Maya menjadi semangat belajar dan melaksanakan kesepakatan kelas. Benar begitu? Iya Bu Presta. Nah, kalau begitu Bu Maya, menurut Bu Maya, seperti apa anak yang memiliki semangat belajar itu Bu? Yang menurut Bu Maya semangat belajarnya itu bagus, itu ciri-cirinya mungkin yang seperti apa Bu Maya? Oke. Kalau menurut saya, ciri-cirinya anak itu mungkin dia memiliki kedisiplinan. Belajar yang pertama itu disiplin tepat waktu, Bu. Berangkat lebih awal agar tidak ada namanya macet, kesayangan, dan alat transportasinya itu tidak bermasalah. Dia harus mulai dari diri sendiri, menanamkan kedisiplinan dari diri, mulai dari jam berapa dia bangun,
sampai sekolah jam berapa, berangkat jam berapa, dan pulang jam berapa. Ada waktu untuk menyiapkan pembelajaran keesok harinya, sehingga tidak ada kendala yang berarti di saat akan berangkat sekolah, dan mengecek kebutuhan kendaraan yang ada di rumah, sehingga tidak terlalu menyita saat pagi hari sebelum masuk sekolah. Ciri-ciri disiplin ini antaranya adalah mengikuti peraturan, jadwalnya tepat waktu sampai sekolah, dan senang dan riang gembira, sehingga membuat anak itu tidak murung sampai sekolah. Iya. Oh, gitu Bu Maya ya. Jadi menurut Bu Maya, peserta didik yang memiliki kedisiplinan tinggi itu menurut Bu Maya peserta didik yang menyiapkan kebutuhan mulai dari sore hari sehingga sampai berangkat tugas sekolah dengan tepat waktu. Begitu nggih, Bu Maya? Iya, benar sekali Bu Presta. Iya. Kalau idealnya seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang membuat Bu Maya itu belum bisa mengatasi permasalahan kedisiplinan Bu Maya saat ini itu? Mungkin saya belum mengetahui tentang kebutuhan anak. Sehingga menurut saya itu dengan menerapkan kedisiplinan sesuai dengan kesepakatan kelas itu sudah cukup tertata. Ternyata setiap anak itu memiliki kebutuhan masing-masing. Ada yang berangkat menggunakan transportasi, ada yang diantar, sehingga kedisiplinan setiap anak itu berbeda. Terus kurang tanggapan anak tentang kesepakatan kelas yang membuat jadi anak itu mudah lupa dengan tugas dari yang berangkat sekolah sampai keesokan harinya. Oke. Jadi Bu Maya ini belum memetakan kebutuhan kedisiplinan anak. Oke. Kemudian kedisiplinan kurang dan mungkin Bu Maya kurang peka terhadap kondisi yang saat ini dihadapi anak didik Bu Maya. Apa benar bisa dikatakan seperti itu Bu Maya? Iya, benar sekali Bu Presta. Mungkin dari dirinya sendiri itu belum mulai menyadari. Mulai berangkat jam berapa sampai pulang itu belum kesadaran diri dalam menata jadwalnya. Sehingga kebiasaan diri itu belum tertata. Kedisiplinannya terpancar dari dirinya sehingga dia mengetahui pulangnya terlalu sore, pembelajaran terlalu banyak, waktu istirahatnya kurang, dan juga anak itu meremehkan jadwalnya seperti itu. Begitu. Nah, kalau begitu Bu Maya sendiri inginnya bagaimana? Misalnya ada peristiwa seperti ini, harusnya itu bagaimana cara Bu Maya menghadapinya? Seumpama ada peristiwa seperti ini, saya tanya terlebih dahulu. Masalahnya kalau masuk terlalu siang itu sehingga melanggar kesepakatan kelas itu yang dibuat itu membuat anak kurang semangat itu apa dalam belajar. Setelah mengetahuinya tentang permasalahannya, memberikan solusi atau memberikan arahan kepada anak tersebut dengan cara mulai dari diri sendiri melatih kedisiplinan sehingga dapat melaksanakan untuk selanjutnya agar tidak terulang kembali. Memberikan refleksi kepada anak untuk senantiasa mengingatkan kebutuhan apa yang diperlukan keesokan harinya dan menyiapkan semua keperluan sehari sebelumnya. Jadi peserta didik itu tidak memiliki alasan yang berarti untuk datang tidak lebih awal. Baik, nggih. Jadi Bu Maya, semua anak didik memiliki semangat belajar, khususnya disiplin ya, sehingga hasilnya lebih baik lagi. Begitu Bu Maya ya? Iya Bu, benar. Nah, kalau sekarang langkah yang lebih konkret ya Bu Maya, langkah yang lebih konkret yang akan Bu Maya lakukan itu yang seperti apa Bu Maya, supaya harapan Bu Maya itu dapat terwujud?
Oke, langkah konkret yang saya akan lakukan adalah memberikan contoh secara nyata, mulai dari diri sendiri tanpa ada alasan yang berarti. Dari saya berangkat pagi, pulang terlalu sore, memberikan contoh yang nyata langsung kepada anak, sehingga anak merasa harus berangkat pagi karena Bu Maya saja bisa melakukan hal tersebut bisa lebih awal. Dari sini mungkin anak-anak akan merasa kurang disiplin, akan ikut melakukan hal yang disiplin dan membuat anak bisa melakukan keesok hariannya lebih baik dan memetakan tentang kebutuhan anak yang dilakukan terlebih dahulu dan membatasi anak untuk kegiatan yang kurang berdampak pada siswa. Oke, baik. Jadi Bu Maya akan memetakan kebutuhan anak-anak, terutama kedisiplinan. Ya Bu Maya. Kira-kira ada lagi mungkin yang bisa Bu Maya lakukan selain itu tadi? Oke. Mungkin yang bisa saya lakukan selain itu adalah menerapkan kedisiplinan dalam mengolah waktu sehingga anak-anak bisa menerapkan kegiatan tersebut di luar jam sekolah dan tidak meninggalkan tugas sebagai belajar dan bisa memberikan waktu untuk tidak terlalu larut sore dalam kegiatan di sekolah dan mengerjakan tugas untuk menggunakan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan sekolah yang bermanfaat. Terus membuat daftar hadir selama waktu yang tidak ditentukan dan memberikan refleksi kepada anak tersebut apabila anak tersebut itu mengulanginya kembali Bu, dengan cara dia menggunakan refleksi menggambarkan kondisi lingkungan sebelum dia berangkat dari lingkungan rumahnya sampai dia sampai di sekolahan dan menceritakan di depan seluruh teman-temannya di sekolah. Nah, dari alternatif yang Bu Maya sampaikan ini tadi untuk memecahkan kebutuhan belajar peserta didik itu ya Bu Maya. Nah, yang bisa Bu Maya lakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu Bu Maya? Yang mana? Yang saya akan lakukan adalah membagi waktu antara sekolah dan kegiatan sekolah yang menyita waktunya itu anak-anak tidak terlalu larut sore Bu dan membentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan oleh siswa. Membuat daftar hadir yang nantinya akan saya sampaikan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut mengetahui tentang seberapa banyak yang dia langgar dari kesepakatan kelas dan membuat anak tersebut tidak akan mengulanginya lagi. Terus membuat daftar refleksi kepada anak itu membuat poster tentang kedisiplinan tidak melaksanakan dengan baik. Ngoten. Oh, wah, luar biasa. Bu Maya ini sudah membuat rencana yang sangat tertata, nggih. Kira-kira Bu Maya kalau ingin melaksanakan rencana yang Bu Maya sampaikan tadi, siapa saja Bu Maya kira-kira yang bisa membantu di kemudian nanti ya supaya Bu Maya tetap fokus melaksanakan rencana Bu Maya? Ya, ini saya libatkan itu semua stakeholder yang ada di sekolah Bu, mulai dari murid sendiri memberikan pemahaman tentang kedisiplinan dalam belajar dan harus bisa membagi waktu dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, memberikan pemahaman dengan rekan sejawat bahwasanya kegiatan sekolah itu jangan terlalu hingga sore sehingga membuat tugas itu banyak, membuat anak kecapean sehingga kurang minat belajar dan mengindahkan tentang kedisiplinan pada murid. Yang ketiga, saya minta saran maupun masukan dari kepala sekolah tentang kebijakan sekolah yang pulang tidak terlalu larut sore dan memberikan batasan kepada murid-murid untuk kegiatannya tidak terlalu menyita waktu dan memberikan anak itu menjadi kurang semangat dalam menimba ilmu dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat potensi minat dan bakat anak tersebut Bu. Oke, baik. Jadi Bu Maya akan berkolaborasi dengan anak didik Bu Maya, kemudian dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Maya, nggih.
Ya, betul sekali, Bu. Baik Bu Maya, dari percakapan kita ini tadi, apa yang bisa Bu Maya peroleh? Apa yang bisa Bu Maya simpulkan, Bu? Dari percakapan kita malam ini, saya bisa simpulkan bahwasanya kita harus mulai memahami kebutuhan anak dalam kebutuhan mulai dari kedisiplinan, sangat menyita waktu. Banyak sekali anak-anak itu belum memahami tentang kedisiplinan, sehingga ada beberapa anak itu belum melakukan kedisiplinan yang ada di kesepakatan kelas. Mulai ditata dari jam berapa mereka berangkat sampai mereka pulang, dan membatasi kegiatan yang menyita anak untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya, sehingga anak bisa lebih fokus terhadap kegiatan sekolah dan tidak melanggar kesepakatan kelas yang tentang kedisiplinan, dan memberikan refleksi kepada siswa yang melanggar kesepakatan kelas, mulai dari dia membuat poster tentang ketidakdisiplinan sampai membuat gambaran tentang kegiatan di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah. Ya, baik Bu Maya. Baik sekali. Bu Maya, ini bisa melalui dan memulai rencana tersebut kira-kira kapan Bu Maya? Oke, sepertinya semakin cepat semakin baik, Bu. Mungkin mulai besok atau akan itu saya petakan dulu tentang kebutuhan anak dalam kedisiplinan. Iya. Oke. Semakin cepat semakin baik ngaten nggih. Iya Bu Maya, terima kasih nggih sudah menyempatkan ngobrol dengan saya pada malam hari ini. Mungkin minggu depan ini Bu Maya kita bisa ngobrol lagi Bu Maya. Soalnya saya juga ingin tahu apakah rencana Bu Maya ini dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah, dan mudah-mudahan Bu Maya semuanya berhasil nggih dengan berjalan lancar serta juga bisa istiqomah dilaksanakan oleh Bu Maya. Ngaten nggih Bu Maya? Oke, amin. Terima kasih Bu Presta. Saya juga mohon dukungan dari Bu Presta jikalau saya butuh sharing lagi. Juga butuh refleksi ini Bu selama pembelajaran tentang kedisiplinan ini. Mohon bantuannya ya Bu. Sekarang saya lebih lega karena mengobrol dengan Bu Prista malam ini. Besok saya akan praktekkan apa yang sudah menjadi rencana saya. Nggih, nggih. Alhamdulillah saya juga lega Bu Maya. Jadi saya tidak tanda tanya lagi kenapa ya Bu Maya kok murung. Ternyata ada sebuah permasalahan. Ya ternyata alhamdulillah sekarang bisa teratasi nggih dengan ngobrol-ngobrol di malam hari ini tadi. Nggih Bu Maya, alhamdulillah sampun terpecahkan masalahnya, dapat solusi ngoten nggih. Nggih Bu Maya, ini juga sudah malam sekali ya, kita ngobrol lama sekali ya. Sekarang saya tutup dulu nggih. Kalau ada apa-apa bisa dilanjutkan besok. Terima kasih Bu Maya sudah menyempatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo Bu Maya. Nggih, Bu.